Yang pertama itu, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi jemaat di Gereja Eklesia Mara? Sudah lama Sudah lama. menjadi jemaat. Iya, Pak. Sudah. Kira-kira tahunnya itu berapa tahun, Pak? Hah? Kira-kira kalau dihitung tahunnya itu sudah berapa tahun? Menjadi penatua maksudnya. Mulai dari penatua pun atau berjemaat lah, Pak, terhitung masuk GKPM Eklesia Mara gitu. Sejak lahir. Oh, udah sejak lahir ya, Pak. Berarti 54 tahun iya, sekarang. 54 tahun. Oke, yang kedua, Pak, apakah Bapak pernah mendengar tentang persepuluhan? Pernah. Oke, pernah. Menurut Bapak, apa itu persepuluhan? Persepuluhan sebenarnya pembagian per 10, artinya daripada penghasilan kita itu 1/10 itu diberikan sumbangan kepada Tuhan. Iya. Sebagai persembahan ya, Pak? Ya, sebagai persembahan. Oke. Lalu yang berikutnya, apakah selama ini Bapak sudah pernah mendengar pengajaran persepuluhan di Jemaat Eklesia Mara? Sekali lagi, Pak, apakah selama ini Bapak sudah pernah mendengar pengajaran tentang persepuluhan disampaikan di gereja khusus Eklesia Mara? Tapi belum pernah. Belum pernah ya, Pak? Oke. Ya, belum. Jarang sebenarnya, jarang. Saya juga belum. Oke, lanjut yang berikutnya. Mungkin ini Pak akan membuka Alkitab atau bisa buka di HP aja ya, Pak? Hah? Ada di HP Alkitabnya, Pak. Bisa nggak buka ini? Sedang Iya, tidak buka apa-apa, Pak. buka Alkitab. Bisa Pak, tidak apa-apa. Boleh. Oh, bisa kan, Pak? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Apa baiknya kau ambil aja Alkitab? Ambil aja Alkitab. Kawan, Pak. Nanti kita khawatir juga. Nanti kita tulis. Barat Kau ambil Alkitab ini. Tulis itu nanti. Iya. Iya. Oke, terus nanti saya bilang, oh kawan-kawan Pak, nanti saya tulis itu. Iya, kalau dibilangnya ketawa Bapak itu kita tulis nanti sambil ketawa. Iya. Itu. Iya, ditulis juga. Nanti diketik. Bapak itu mau, iya. Nanti contoh Bapak ini lagi bilang kita Pak. Nanti kita tulis. Bapak itu mengambil Alkitab. Bapak itu ambil Alkitab dulu. Lalu saya menjawab, iya Pak, kawan-kawan. Tengok skripsi kakak tingkat itu. Gitu. Kayak drama. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sudah pernah mendengar atau mempelajari kitab Maleakhi di pasal 6 ayatnya yang pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ke-12? Maleakhi ya? Iya, Pak. Apakah sudah pernah Bapak mendengar atau mempelajari? Tapi obat sana Pak. Tidak apa-apa, Pak. Iya, kitab Maleakhi ini jarang sebenarnya ini. Belum ya, Pak? Belum. Maleakhi berapa tadi? Maleakhi ini, Pak. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Iya.
Nanti kita tulis juga deh. Kalau dibilang tak pay, kita Boleh, tulis. boleh. Terus. Ayan, Pak. Ayan. Oh ya. Memang jarang dibuka. Kalau kitab itu jarang, banyak yang mengakui jarang. Iya, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya, Pak. Gak apa-apa, boleh dibaca Alkitabnya. Boleh. Oh ya. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemahaman Bapak tentang persepuluhan melalui Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 itu? Oh, kamu angkat tempat tidur dulu. Iyalah, nggak apa-apa, di bawah aja kita dulu. Masuk akal, Bu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Oh iya, Pak. Paham saya sebenarnya. Cuma jarang dibuka ini. Oh, Pak. Itu aja, Pak. Nah, boleh dijawab bagaimana pemahaman Bapak tentang persepuluhan di Maleakhi itu. Nggak apa-apa, mau singkat, mau ini. Secara pemahaman dan pendapat Bapak aja gitu. Sebenarnya kita paham sebenarnya masuk akal ini. Lampunya juga ini. Karena lampu kita kurang terang ini. Siawang ini banyak lampu cadangannya. Daripada si Abang King. Keluar dia sebentar. Kata aja sih. Hukuman. Oh, berarti ini kita tidak main-main ya. Iya. Ya, tidak boleh berbohong sebenarnya ini. Memang perlu diterapkan. Karena ini memang perintah. Iya, Pak. Kamu telah kena kutuk karena kamu masih menipu aku onde barang ini. Bahwasanya seluruh persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahmu dan ujilah aku dengan Tuhan malam kita. Berarti di sini ya masuk akal ini perlu diterapkan. Nah, sampai sekarang jarang juga sebenarnya ini. Maleakhi ini jarang dibuka. Oke, Pak. Karena di dalam sebenarnya hanya itu dalam secara manusia ya, secara manusia hanya itu, seolah-olah menganggapkan kita hanya minta apa aja, minta banyak. Tetapi kalau di sini kita setiap penuntut kita doa persembahan itu sama riwayat kita lihat dunia belum ini. Berarti sebagian, berarti maksudnya 10% itu sebagian akan kami persembahkan untuk Tuhan. Ya. Kibat tadi, Pak, bahasanya di doa terakhir itu sangarubeyat, sebagian maksudnya sebagian. Toilikai sangarubeyat. Sangarubeyat butoiliakai ibailunia pusrakat pamuruat pusrakat mai katubum Tuhan. Itu. Ya.
Berarti sebagian itu kan bukan sebagian, tapi maksud 10%. Sangaru bejat dengan sebagian kan beda. Oh, Sangaru Bejat itu udah berarti itu Kak Pak udah mencakup angka gitu nah. Maksudnya Artinya sudah. misalnya kalau 10 bagian, berarti satu bagian itu dipersembahkan maksudnya. Bukan berarti dibagi dulu maksudnya. Sangaru Bejat itu memang udah ada nilainya nominalnya gitu ya Pak. Sebenarnya 10%. Iya, sudah 10%. 10 ya. Beda kalau Persepuluhan itu sebagian. Beda kalau sebagian gitu. Bukan. Beda dengan sebagian. Kalau sebagian itu setengah. Tapi ini kan sangat ya, satu bagian maksudnya. Iya ya Pak. Surat paham itu? Ini belum masuk ini deskripsi saya Pak. Padahal ini sangat menarik kan. Iya, nanti kita dalami lagi Pak. Mungkin saya akan dalami lagi. Berarti di dua syafaat itu sebenarnya konsep ini sudah terini ya Pak, sudah ditekan gitu. Ditekan sebenarnya, tetapi ya penerapannya kepada jemaat itu belum sampai sekarang. Sangaru Bejat. Oh iya Pak. Iya, Sangaru Bejat, apa memang sedikit ya, mohon maaf ya. Iya Pak. Sangaru Bejat itu kalau dibagi 20 dia. Iya. Berarti satu bagian itu diberikan perpindahan. Kan itu. Iya ya Pak. Kalau sebagian beda lagi, kalau sebagian bisa aja itu sebagian kecil, bisa aja sebagian besar ya Pak. Kalau dia bicara sebagian. Sebagian kecil, karena Sangaru Bejat. Tapi kalau Sangaru Bejat ini benar dibagi rata gitu, enggak? Iya, benar dibagi rata secara bahasanya. Benar dibagi. Betul. Berarti pengertiannya bahkan dibagi rata gitu ya Pak. Berarti lebih menarik. Dibagi rata. Iya, dibagi rata memang. Iya. Tapi maksud tujuannya di dalam apa itu persepuluhan itulah dibagi 10 dia. Iya Pak. Satu bagian itu kira-kira seperti itu. Sebenarnya itu sudah merujuk ke persepuluhan lah berarti ya Pak. Iya. Ini belum saya masukkan ini Pak. Padahal kemarin sudah pernah ya Bapak singgung. Tidak apa-apa, itulah makanya disinggung kembali. Oke. Bapak kok di sana? Oke Pak. Yang selanjutnya Pak. Nanti. Iya boleh. Nanti masih ada pertanyaan, boleh melalui chat juga, tidak apa-apa. Nanti semakin diperjelaskan Pak, diperdalam lagi. Boleh. Yang berikutnya, bagaimana kebiasaan Bapak selama ini dalam memberi persembahan di gereja? Kebiasaan? Iya Pak, selama ini yang sudah Bapak jalankan dalam memberi persembahan itu seperti apa? Kalau menurut saya persembahan itu memang tidak dibagi secara merata, tetapi mau ada 10, mau ada 5 dikasih, itu aja. Iya Pak, berarti seberapa adanya itu Bapak berikan gitu? Berikan, kalau ada hanya 1.000 dikasih 1.000. Itulah bahasanya. Iya Pak, seberapa. Oke, lalu yang berikutnya, apa motivasi Bapak dalam memberi persembahan selama ini? Apakah itu berbentuk kewajiban atau ucapan syukur atau bentuk iman? Sebenarnya kalau KKIC ini diterapkan bukan hanya sebatas wajib. Upah saya bang, saya kakak, saya mama itu bukan sebatas kewajiban, tetapi mensyukuri yang kita dapat dalam minggu ini misalnya. Nah itu walaupun nilainya tidak seberapa. Oke Pak. Berarti itu sebagai wujud syukur kita ya Pak, bentuk kita mengucap syukur
bukan sekedar kata Iya. tapi ada bentuknya Bukan gitu. sekedar gitu. Iya Pak. Bukan Oke. Yang berikutnya Pak, apakah selama ini dalam memberi persembahan Bapak sudah menyisihkan atau menyisakan gitu? Beda ya Pak, menyisihkan atau hanya menyisakan gitu. Maksudnya menyisakan untuk, iya memang iya. Iya. Kalau kami di sini di sama si Mama, ya dalam 1 minggu itu memang sudah disisihkan untuk hari Minggu. Oh, berarti itu menyisihkan ya Pak? Kalau menyisihkan Iya. itu kan memang, oh ini sudah ditetapkan atau dikhususkan ini untuk persembahan gitu. Oh iya Pak, berarti menyisihkan. Iya Pak. Betul. Ya. Oke, yang terakhir ini yang terakhir Pak. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesetiaan dalam memberi persepuluhan? Sekali lagi menurut Bapak, apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesetiaan dalam memberi persepuluhan? Nah, artinya kalau mempengaruhi ekonomi menurut saya tidak mempengaruhi. Tapi ini seperti yang dialami ya. Iya Pak. Ya mungkin Ananda Beni juga sudah melihat kondisi kita, Iya Pak. sudah tahu, tapi tidak mempengaruhi. Iya sebenarnya. Menurut saya tidak mempengaruhi, malah memperlancar Iya, usaha juga. Oh iya, betul, betul Pak. Oke. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Mungkin kalau ada nanti beberapa yang saya perlu lagi bisa melalui chat ya Pak. Mungkin ada beberapa nanti yang kurang lengkap, saya butuh informasi, saya tanya lagi dari chat. Oke Pak, Surah Pak. Biar saya matikan rekaman dulu. Aduh, kita jangan hanya formalitas, jangan hanya syarat, Iya, tapi inilah ucapan Pak. Jadi selama ini walaupun berupa pinjaman lah, berupa inilah, kadang-kadang ya kesehatan kita juga kayak Mama bisa apa-apa. Nah, jadi selalu yang pertama sekali kesehatan. Jadi selama ini pakainya inilah. Tapi penerapan di dalam memang tidak terlalu diterapkan. Iya betul Pak, tahu.